Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pembaru Islam. Munculnya pembaruan Islam 1800. Harun Nasution 1985 membagikan periodasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, periode abad modern 1800 sampai dengan sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Merauke, Indonesia, dengan mengecualikan beberapa wilayah yang berkedudukan mayoritas Islam. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah: 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung terhadap penguasa. 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti para ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Menurut Muhaimin, pada tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong kaum muslimin untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, fisika, kimia, optika, astronomi, dan sebagainya. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh, dan produktivitas keilmuan di bidang klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. 1. Negara Turki Utsmani. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis. 3. Inggris. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pembaru dari India. Yang pertama adalah Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 28 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tua yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syah Abad Rohim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian, beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Makkah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Pendapatnya tentang penyebab kemunduran Islam adalah: 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari khalifah ke monarki absolut. 2. Sistem demokrasi diganti monarki absolut. 3. Perpecahan umat Islam karena perbedaan aliran yang muncul. 4. Mencampur adukan ajaran Islam dan unsur ajaran lainnya. Pemikiran lainnya adalah perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Bahasa yang dipilih adalah bahasa Persia.
penerjemah ke dalam bahasa Persia, disempurnakan putranya ke dalam bahasa Urdu di tahun 1758. B. Syahid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Lahir di Delhi tahun 1817. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Beliau banyak berusaha mencegah kekerasan dan menolong orang-orang Inggris dari pembunuhan. Beliau menolak hadiah dari Inggris dan hanya menerima gelar Sir. Pemikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah: 1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umatnya sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. 3. Islam adalah agama yang berpaham hukum alam buatan Tuhan. 4. Sumber ajaran hanyalah Al-Quran dan hadis. 5. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental Islam dari latar belakang adalah pendidikan. C. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Berasal dari golongan menengah di Punjab, India, Iqbal masuk ke Universitas Cambridge tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian pindah ke Munich, Jerman. Di sana mendapat gelar doktor PhD dalam bidang tawasuf. Tesisnya berjudul The Development of Metaphysics in Persia, Perkembangan Metafisika di Persia. Tahun 1908, Iqbal menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Pada tahun 1930 dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan Islam yaitu: 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam Islam. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam bersifat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi barat. 6. Perhatian berlebih pada kehidupan zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial. 2. Pembaruan dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Dia lahir di Kavala, Yunani 1765 dan wafat di Mesir 1849. Ia keturunan Turki. Ali merupakan seorang raja. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dengan militer. Maka ia membangun kekuatan ekonomi. Beliau juga mendirikan sekolah-sekolah modern. Masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar atau Universitas Al-Azhar.